Halo semua, perkenalkan, aku Afarizky Ramadan dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Gadjah Mada. Trenggalek, sebuah kabupaten yang kaya akan sumber daya alam dan lahan pertanian yang subur. Kini menghadapi ancaman serius dari rencana tambang emas berskala besar. Proyek ini berpotensi merusak lingkungan dan mengancam sumber mata air vital bagi masyarakat. Oleh karena itu, aku akan membahas salah satu isu yang ada di dalam video Daud versus Goliat dari kanal YouTube Indonesia Baru. Video tersebut membahas mengenai ancaman tambang emas berskala besar di Trenggalek yang berpotensi merusak lingkungan dan mengancam sumber mata air serta lahan pertanian produktif masyarakat lokal. PT Sumber Mineral Nusantara atau yang bisa disebut SMN yang merupakan anak perusahaan Far East Gold Australia berencana membuka tambang emas dengan konsensi seluas lebih dari 12.000 hektar yang mencakup 14 kecamatan. Rencana ini mendapat penolakan keras dari masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah daerah karena beresiko menimbulkan kerusakan ekologis yang parah seperti pencemaran air, longsor, dan hilangnya sumber air yang vital bagi kehidupan dan pertanian. Penolakan ini juga didasarkan pada aspek legalitas karena izin tambang tersebut belum sesuai dengan tata ruang wilayah dan belum memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan atau IPPKH. Pemerintah daerah termasuk Bupati Trenggalek menegaskan pentingnya keberpihakan pada aspirasi masyarakat dan perlunya tata kelola pemerintahan yang transparan dan berbasis data. Mereka mengingatkan bahwa sejarah menunjukkan kota-kota tambang yang bergantung pada eksploitasi sumber daya alam seringkali tidak berkelanjutan dan berakhir dengan kerusakan sosial bahkan ekonomi. Dari sisi spasial, kawasan konsensi tambang ini meliputi wilayah hutan dan daerah aliran sungai atau DAS yang sangat penting untuk konservasi air dan tanah, sehingga kerusakan di wilayah ini dapat menyebabkan bencana ekologis yang lebih luas, termasuk menurunnya produktivitas pertanian, hilangnya mata pencaharian nelayan dan petani. Yang hal tersebut itu bergantung pada ekosistem tersebut. Nah, bagaimana solusinya? Untuk solusi spasial yang dapat mengatasi ancaman tambang emas di Trenggalek yaitu pertama, revisi tata ruang wilayah atau RTRW berbasis sistem informasi geografis SIG yang akurat dan komprehensif dengan memetakan secara detail zona potensi tambang, kawasan lindung, sumber mata air, dan daerah rawan bencana. Pendekatan ini memungkinkan adanya penentuan zona aman untuk eksplorasi tambang sekaligus melindungi area kritis yang berfungsi sebagai penyangga ekosistem dan sumber kehidupan masyarakat. Nah, untuk solusi yang kedua yaitu pencabutan izin usaha pertambangan atau IUP yang tumpang tindih dengan kawasan lindung dan sumber air untuk mencegah kerusakan lingkungan yang tidak dapat diperbaiki. Namun, langkah ini perlu didukung oleh audit spasial yang menyeluruh dan penegakan hukum yang tegas agar izin tambang hanya diberikan di wilayah yang benar-benar layak secara ekologis dan sosial. Kemudian untuk solusi yang ketiga yaitu penetapan kawasan lindung dan buffer zone minimal 500 hingga 1000 meter di sekitar sumber mata air, daerah aliran sungai, dan permukiman sebagai langkah preventif untuk menjaga kualitas air dan mencegah dampak negatif tambang seperti pencemaran dan longsor. Buffer zone ini juga berfungsi sebagai zona transisi yang mengurangi tekanan langsung terhadap kawasan lindung sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Nah, ketiga solusi ini saling melengkapi dan harus diintegrasikan dalam kebijakan tata ruang dan pengelolaan sumber daya alam agar Trenggalek dapat menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Sekian dari aku pamit undur diri. Terima kasih.